warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Rabi Pajiji, NIM 5123232. Saya adalah mahasiswa Teknik Mesin Unimed. Di sini saya akan menjelaskan apa itu perangkas tangan atau hand tool. Perangkas tangan adalah alat bantu kerja yang dioperasikan manual dengan cara bantuan oleh tenaga manusia. Ya, jadi di sini ada beberapa alat perangkas tangan. Jadi sini nanti akan saya jelaskan satu persatu, dan saya akan menjelaskan pertama yaitu mulai dari kunci dulu. Ini adalah kunci pas, yang mana kunci ini gunanya untuk membuka dan mengunci baut. Jadi kunci ini, sebelum kita menggunakan kunci ini terlebih dahulu kita menggunakan yaitu kunci ring, karena kalau baut lebih keras kita menggunakan kunci ring. Jadi kalau bautnya keras kita menggunakan kunci ring terlebih dahulu, agar bautnya tidak rusak. Kemudian setelah kita buka, ini kita menggunakan kunci pas. Kunci pas ini pada umumnya ada dua ukuran. Di sini terdapat ukuran 19 dan 24. Begitu juga dengan kunci ring. Sini umumnya menggunakan ukuran 14 dan 16. Penggunaannya sama, tapi kalau menggunakan yang kunci lebih keras kita menggunakan kunci ring. Kemudian di sini ada kunci ring pas atau kunci kombinasi. Jadi kunci kombinasi ini sudah ada dua fungsi. Jadi kalau kita menggunakan kunci butuhnya yang keras dan kecil, kita menggunakan satu kunci saja. Ini untuk kunci yang keras, kunci ring. Kemudian ini yang kunci pasnya pas kalau sudah mudah digunakan. Oke. Selanjutnya di sini ada kunci Inggris. Kunci Inggris ini gunanya untuk kita membuka diameter yang lebih kecil. Jadi kita bisa menggunakan kunci ini dengan diameter kecil dengan cara kita bisa mengatur ukurannya. Kita bisa maju mundurkan. Kalau kita menggunakan media yang lebih kecil, kita kecilkan, dan kita menggunakan yang besar, kita besarkan. Oke. Kemudian di sini ada tang. Di sini ada tang. Yang pertama itu adalah tang potong. Tang potong ini adalah penggunaan untuk memotong benda kerja atau semacam kabel, kawat, dan lain-lain. Jadi tang ini ada 3 macam. Satu ada tang potong, tang kombinasi, dan tang press. Berbeda dengan tang potong ini, tang kombinasi ini gunanya untuk dua fungsi. Jadi selain bisa menjepit benda kerja, tang ini juga memiliki rang yang tajam. Ya. Jadi rang ini juga bisa berfungsi untuk memotong benda seperti kabel, kawat, dan lain-lain. Jadi multifungsi dia, kombinasi. Oke, kemudian di sini ada tang press atau bahasanya tang monyet. Ini kegunaannya adalah kita bisa mengunci benda dan langsung mencekam. Seperti ini. Kita bisa keluarkan, kalau ukuran kecil kita bisa buka ini, ya. Kemudian kita kunci. Nah, dia langsung mencekam. Dan kemudian kita kalau mau diameter yang besar, kita bisa buka lagi ini ukurannya. Oke. Nah, ini ya. Langsung kita bisa langsung lengket. Ya, kelebihan dari tang press. Kemudian di sini ada kunci L.
kunci L ini fungsinya untuk membuka dan mengencangkan baut yang berlubang. Sini terdapat dua macam kunci L. Satu berbentuk segi 6 dan satu berbentuk seperti bunga. Oke. Yang ini kunci L untuk segi 6 dan ini kunci L untuk bunga. Perbedaannya ini adalah oke. Kegunaannya adalah untuk mengencangkan baut yang berlubang. Kemudian di sini saya menjelaskan kunci T. Jadi kunci T ini ketika kunci-kunci seperti kunci pas, kunci ring dan kunci ring pas tidak bisa menjangkau yang area yang lebih dalam, kita menggunakan kunci T. Jadi kita bisa menggunakan kunci T agar jangkauannya bisa terdapat. Kemudian di sini ada jenis palu. Di sini ada 3 jenis palu. Yang pertama itu adalah palu besi atau palu konde, dan di sini ada palu plastik, dan di sini ada palu kerak. Nah, yang saya jelaskan pertama adalah palu kerak. Jadi palu kerak ini kegunaannya adalah kita bisa menggunakan palu ini setelah pengelasan. Jadi setelah pengelasan terdapat kerak-kerak, kita bisa menggunakan palu ini agar keraknya itu bisa bersih atau mengelupas. Dan palu ini adalah palu besi, kita bisa memukul benda kerja yang lebih keras seperti yang petak ini dan bulat. Oke, kemudian ini ada tali plastik. Nah, palu plastik ini kegunaannya adalah kita bisa memalu benda yang berdasarkan plastik agar tidak rusak atau pecah. Dan itu pun bisa juga digunakan untuk palu keramik. Kemudian di sini ada obeng. Obeng ini berfungsi untuk menggencangkan skrup dan melonggarkan skrup. Di sini ada 2 obeng. Yang pertama itu ada obeng bunga dan obeng minus. Kegunaan adalah untuk mengencangkan skrup dan melonggarkan skrup. Kemudian di sini ada ragum. Sini kegunaannya adalah untuk mengencangkan benda kerja agar tidak lepas. Oke, ini benda kerjanya. Kita akan mengencangkan ini. Jadi guna ragum ini adalah untuk menjepit benda kerja agar tidak lepas ketika kita menggunakan menggerinda atau mengebor. Oke, ini sudah kuat dan ini tidak akan lepas. Kemudian di sini ada kikir. Kikir ini gunanya untuk menghaluskan permukaan benda kerja seperti ini, dan cara penggunaannya adalah seperti ini. Kita bisa menghaluskan benda kerja ini. Begini. Oke. Kemudian di sini ada sikat baja. Sikat baja ini gunanya untuk membersihkan area benda kerja agar lebih halus, sama seperti halnya dengan kikir. Tapi ini kalau sehabis kita mengelas, kita bisa haluskan seperti ini supaya lebih halus, permukaan lebih halus dan bersih. Oke. Sekian dari saya. Itulah macam-macam alat perkakas tangan atau hand tool yang umum sering digunakan di bengkel dan untuk membantu mekanik secara umumnya. Oke. Setelah tadi saya menjelaskan perkakas tangan atau hand tool, sekarang saya akan menjelaskan apa itu perkakas tangan bertenaga atau power hand tool. Power hand tool itu adalah alat benda kerja yang digunakan menggunakan bantuan listrik. Jadi power hand tool ini ada beberapa macam, yaitu
gerinda tangan, board, dan ada gerinda duduk, dan ada gerinda besar. Di sini saya akan menggunakan gerinda tangan. Sebelum kita menggunakan gerinda tangan, kita harus menyiapkan APD terlebih dahulu. Yaitu ketika kita menggunakan gerinda tangan, kita harus menggunakan kacamata. Ya, kita akan menggunakan kacamata supaya kita terhindar dari percikan las. Dan kemudian kita bisa menggunakan ini. Oke. Kita akan memotong benda kerja seperti ini. Oke. Saya contohkan seperti ini APBD untuk kita menggunakan supaya aman. Baik. Oke, seperti itu. Dan kita akan menggunakan bor tangan juga. Gerinda tangan, sebelum kita memulai bor tangan ini, gerinda tangan ini memiliki dua fungsi. Gerinda tangan ini selain bisa memotong juga bisa menghaluskan. Bila dia ini mata untuk menghaluskan, bila seperti ini dia menghaluskan. Kita coba. Kita akan menghaluskan benda yang kita potong tadi. Oke. Ini untuk kita haluskan. Oke, permukaannya sudah halus. Kemudian kita menggunakan bor tangan. Bor tangan ini gunanya untuk melubangi suatu benda kerja. Baik, kita akan memulai benda kerja tersebut. Nah, setelah itu kita akan menggunakan bor tangan. Bor tangan ini gunanya untuk melubangi suatu benda kerja. Dan ini benda kerjanya. Oke. Kita akan masang matanya. Kunci terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita mengobornya, kita menggunakan APBD terlebih dahulu, seperti kacamata dan oke. Kita bisa mengubah benda yang gitu. Oke.
cara kerja. Ada gerinda, jenis gerinda besar. Ini gunanya untuk memotong berbagai benda baja seperti besi, baja yang lebih kuat. Ini cocok untuk memotong besinya. Dan di sini saya akan dicontoh benda kerja saya. Sebelum kita memotong, kita harus memakai APD terlebih dahulu. Lalu kita memakai kacamata agar mata kita aman. Kemudian, sebelum kita memotong benda kerja, kita mencuci depan dan terlebih dahulu mana yang pernah kita potong. Ini saya memotong dari sini. Kemudian saya cuci sehingga kuat. Kemudian kita akan memotong ini. Kita potong ini. Oke, setelah itu kemudian sini ada gerinda duduk. Gunaannya itu adalah untuk memperhalus benda kerja atau bisa memperuncing benda kerja seperti mata pahat yang bekerja besi lainnya. Di sini tadi saya memotong benda kerja menggunakan gerinda. Dan di sini akan saya menghaluskannya menggunakan gerinda duduk ini. Sebelum kita menggunakan gerinda kerja ini, kita menggunakan APD terlebih dahulu seperti kacamata. Oke, kita menggunakan hidupkan. Jadi ini caranya. Oke, temukannya sudah halus. Jadi itulah pengenalan dari peretasan bertenaga dan fungsinya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.